Putus cinta memang menjadi hal yang biasa antara putus agar dia bisa memperbaiki diri atau mungkin dia ada yang lain. Menurut kamu, apa sih pengalaman terberat masa-masa move on? Pengalaman terberat saat move on tuh kayaknya nggak ada sih, karena ya kalau udah putus ya udah gitu, lihat aja nggak ada kata-kata move on lama-lama gitu. Menurut aku waktu itu sedih sama marahnya sih. Cukup sulit. Pengalaman terberat waktu kita berusaha buat move on ya, apa ya, kan kalau hubungannya kebetulan aku udah lama 6 tahun, terus kayak udah jadi rutinitas, terus tiba-tiba hilang gitu. Putus cinta memang menjadi sudah hal yang biasa antara putus agar dia bisa memperbaiki diri atau mungkin dia ada yang lain. Maka dari itu, yuk ceritain dong cara kamu move on di masa-masa live atau backup dalam segmen Kok Bisa Sih? Menurut kamu, apa sih pengalaman terberat masa-masa move on? Menurut aku waktu itu sedih sama marahnya sih. cukup sulit kesehariannya tanpa dia gitu. Waktu kita berusaha buat move on ya, buat lupain dia, tapi kayak nggak sengaja gitu ketemu dia sama yang lain, itu berat banget sih. Yang paling berat di masa-masa move on tuh apa ya, kan kalau hubungannya kebetulan aku udah lama 6 tahun, terus kayak udah jadi rutinitas, terus tiba-tiba hilang gitu. Kayak satu hal yang udah biasa ada di hidup kamu selama 6 tahun terus tiba-tiba hilang, kayak rasanya tuh kosong. Apalagi setelah besoknya putus tuh kayak bener-bener kosong, kayak apa ya yang hilang gitu. Itu sih. Pengalaman terberat saat move on tuh kayaknya nggak ada sih, karena ya kalau udah putus ya udah gitu, lihat aja nggak ada kata-kata move on lama-lama gitu. Gimana cara kamu mengalihkan fokus dari kenangan mantan? Mengalihkan fokus dari kenangan mantan sih kayak paling ngelakuin hobi-hobi baru lah gitu. Kalau aku ngalihinnya dengan lebih fokus sama diri sendiri. Kayak apa ya, aku jadi lebih sadar kalau kemarin-kemarin tuh kan aku fokusnya sama dia. Kalau sekarang aku lebih fokusin ke diri aku sendiri. Kayak apa yang aku butuhin, kayak lebih fokus sama diri sendiri aja. Kalau aku pribadi waktu itu aku banyakin kegiatan kayak karena waktu itu aku putusnya di bulan akhir Juli, jadi aku mainnya sama aku ikutan Tarka, jadi fokus aku teralihkan gitu, fokusnya ke Tarka buat organisasi. Lebih ke nyibukin diri ya, misalkan nyari hobi baru atau cari pengalaman baru kayak gitu. Nyibukin diri sih, yang biasanya malas-malesan terus jadi sering keluar. Terus sebelumnya sempat olahraga gitu. Aku sebenarnya jarang banget, bahkan nggak pernah lari, tapi aku lari biar ngerasa better lah feelingnya. Hal apa yang membuat kamu dejavu tentang dia? Kalau ke suatu tempat yang pernah bareng sama dia. Mungkin waktu dengerin lagu ya, kayak misal kita pernah dengerin lagu itu bareng-bareng, atau aku naruh nama dia di lagu tertentu, terus pernah datang ke tempat yang pernah kita kunjungin bareng-bareng. Kita pernah punya lagu, terus waktu dengerin itu kayak keinget momennya dulu waktu kita nyanyi lagu itu, waktu kita nemu lagu itu, sama sekarang keadaannya udah beda. Dejavu ya? Nggak ada sih, karena nginget-nginget masa lalu tuh kayak nggak penting banget gitu. Banyak. Banyak. Mulai dari lagu, wangi parfum, apalagi parfum dia tuh parfum yang selalu aku beliin buat dia, yang wanginya tuh selalu nempel gitu. Dan dia tuh nggak pernah ganti parfum, setiap ketemu aku pasti pakai parfum yang sama. Jadi kalau di jalan tiba-tiba ada wangi dia, kayak ada siapa nih gitu. Kalau ada kesempatan buat ketemu si dia, apa yang bakal kamu ungkapin? Gak ada, gak pengen ketemu juga. Banyak sih, mungkin salah satunya kenapa sih harus diputusin gitu, padahal hubungan masih baik-baik aja, kenapa harus putus sampai sini gitu. Sebenarnya aku sering ketemu sih, masih sering ketemu. Paling aku nggak bisa perbaiki kamu, meskipun kamu minta diperbaiki, tapi selama ini aku udah coba buat perbaiki, tapi
Kalau misalnya kamunya nggak mau berubah, percuma. Kalau ketemu, sebenarnya aku kalau sekarang belum siap buat ketemu kamu ya. Kayak soalnya kalau ketemu kamu aja kayak aku udah bingung gitu mau ngomong apa lagi. Dan gak siap buat ketemunya aja. Ketemu dia, apa yang bakal ungkapin ya? Paling yang pertama sih ucapin maaf juga gitu, karena belum bisa jadi yang terbaik juga gitu kan. Ya makanya dia ninggalin gitu kan. Ya itu sih paling. Apa worst feeling kamu ketika keinget tentang dia? Dia sama keluarganya, soalnya kita tuh kan udah lama, kayak keluarga kita sudah saling kenal, jadi aku lebih menyayangkan hal itu. Kayak gimana ya, mamahnya tuh kan baik banget gitu ke aku tuh, jadi sakit ke akunya lebih sakit karena mikirin orang tuanya yang baik ke aku, terus kayak mereka kecewa sama aku juga. Udah nggak terlalu bisa selalu ada dia gitu di setiap kegiatan aku. Terus mungkin untuk cerita, kan biasanya kan kadang tiap hari cerita, misalkan tadi di kampus kayak gini-gini, kan sekarang jadi nggak canggung sih, cuma takut ganggu aja, soalnya dia orangnya buat move on tuh nggak bisa terus-terusan komunikasi, sedangkan aku orangnya nggak bisa asing gitu. Worst feeling tuh yang gue rasain tuh apa ya, kayak kok bisa dia kayak setega itu gitu bilang kayak ngebohongin gue gitu, kayak bilang aku mau nganterin mama dulu nih ke pasar gitu, padahal aslinya dia jalan sama cowok lain gitu. Itu sih paling. Worst feeling ya, sakit aja sih dibohongin gitu. Ternyata dibohongin. Taunya tuh setelah putus, jadi kayak itu worst feeling banget. Paling kayak lagi rame lagi seneng-senengnya, terus tiba-tiba kayak keinget dia, suasana tuh langsung kayak diem, langsung kayak disiram air es lah, langsung diem banget gitu. Dingin banget. Pilih healing dengan me time sama teman atau bareng keluarga? Me time sama teman sih, soalnya yang tahu kisah aku cuma teman-teman aku doang. Aku nggak pernah cerita ke keluarga. Sama temen sih, soalnya keseharian aku kan lebih banyak dihabisin sama temen. Jadi ketemu temen-temen yang baik, yang kayak support aku dan mengalihkan fokus aku kepada kesedihan ini, aku sama teman. Saya pribadi milih dua-duanya ya, karena kalau pertama buat lebih ke pengen nginget-nginget kenangan kemarin lah. Terus kalau bareng keluarga buat ngalihin itu, buat biar nggak keinget terus. Jadi saya pilih dua-duanya aja. Kalau bisa tiga-tiganya, kenapa harus satu? Jadi bisa sendiri, sama teman, atau sama keluarga. Healing ya, kalau healing tuh paling bareng temen sih, karena lebih asik juga gitu. Gimana cara kamu lampiasin sedih kamu? Lampiasin sedih aku nggak pernah bohongin perasaan aku. Kalau misalnya aku galau, aku bilang galau. Kalau misalnya aku pengen nangis, aku nangis. Terus kalau misalnya aku kayak nangisnya ketahan, paling aku dengerin lagu galau, lagu Gracie Abrams yang I Miss You I'm Sorry. Aku sih biasanya kalau gak olahraga, nulis apa yang aku overthinkingin, terus habis itu nangis kalau nggak. Aku nangis sampai habis, pokoknya jangan sampai ada penyesalan. Nangis kalau lagi pengen nangis terus. Kalau misalnya udah dirasa nggak apa-apa, aku sibukin diri juga, kayak ikut kepanitiaan, ikut organisasi, gitu-gitu sih. Lampiasin sedih paling kayak ngejalanin aktivitas-aktivitas sehari-hari gitu, atau ngelakuin kegiatan-kegiatan, mungkin ikut organisasi di kampus, atau kayak sekarang kan udah semester akhir ya, jadi paling fokusin ke nyusun aja sih paling. Jujur saya pribadi lebih milih nangis ya, karena laki-laki juga perlu nangis. Apa aktivitas atau hobi baru kamu yang kamu coba untuk meningkatin mood? Itu sih hobi baru aku, olahraga, terus aku paling renang, mungkin kayak gitu-gitu aja sih. Mencoba untuk asah vokal juga, itu hobi baru. Saya dapat 2 hobi baru mulai sekarang semenjak putus. Yang pertama, saya lebih sering memasak sama lebih sering ngelukis buat ngelampiasin emosi saya. Terus buat memasak sendiri buat ningkatin mood saya lah. Kalau hobi, kayaknya aku belum bertemu hobi baru. Aku lebih ke nerusin hobi yang emang
udah aku lakuin sebelumnya. Kayak apa ya, nonton film, nonton drakor juga itu tuh cukup buat ngalihin rasa sedih aku. Kayak tapi meskipun udah beres nonton film tuh kayak ngerasa masih tetap sakit gitu. Tapi lumayan teralihkan. Hobi baru untuk ningkatin mood, mungkin hobi baru tuh nggak ada ya hobi baru, karena ini emang aku kan ngejalanin hobi yang lama gitu kan, kayak lagi suka ngedrone aja sih. Aktivitas baru paling UFC sih. Aku tiap hari UFC. Terus pengen olahraga lagi, tapi karena musim hujan, jadi belum terrealisasikan sih. Apa pelajaran berharga yang kamu ambil dari hubungan yang lalu? Pelajaran berharga ya jangan pol-polan banget lah gitu kalau sama cewek gitu, karena kalau misalnya feedbacknya ke kitanya nggak ada ya percuma juga gitu. Kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan, sekali dua kali kamu maafin, karena setiap orang pasti punya setiap orang boleh dikasih kesempatan kedua, tapi kalau misalnya udah ketiga, 4, 5 kayaknya udah sih. Jangan ngasih 100% untuk orang yang cuma pengen 10%. Selama apapun hubungannya itu tuh nggak ngaruh dengan nggak ngaruh akan bertahan selamanya gitu. Terus meskipun kitanya tulus, meskipun kitanya udah mati-matian berjuang ngebelain dia, tapi kalau misalnya dianya nggak pernah sadar sih, percuma, nggak akan dapat feedback juga. Pelajaran yang saya ambil dari kemarin, jangan terlalu effort lah, percuma nggak dapat feedback. Apalagi jangan jatuh cinta sendirian, ya nggak enak. Kayak excited sendirian nggak enak banget itu. Jadi pengalaman kedepannya jangan sampai kejadian lagi, ntar kedepannya dalam hubungan yang baru mungkin bakal biasa aja lah, nggak akan kayak kemarin. Terus pelajaran lainnya aku jadi lebih bisa menghargai orang lain. Mungkin aku juga jadi dari sini aku lebih bisa menghargai dia, kayak menghargai diri aku sendiri, nggak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau mungkin suatu saat aku kayak memulai babak baru dengan orang lain, jangan sampai aku melakukan kesalahan yang sama juga. Apa sih pesan-pesan kamu untuk yang sama-sama lagi berjuang di fase life after breakup? Kesan-pesan sih jalanin aja ya, enjoy your life gitu kan. Terus jangan selalu nginget masa lalu lah, intinya fokus aja ke masa depan. Semangat aja, percaya kalau kita ngelepasin sesuatu yang buruk, kita bakal ngasih tempat buat sesuatu yang baik. Lakuin dulu aja, nanti juga terbiasa, nikmatin sakitnya, nanti juga dapat senangnya kok. Jangan pura-pura kuat. Kalau misalnya mau nangis-nangisnya, jangan sampai ada kesedihan yang kayak dipendam, masih nyesek gitu. Kayak gak apa-apa nangisnya, terus lebih fokus sama diri kamu sendiri, jangan dulu mikirin orang lain. Apalagi kalau mikirin mantan. Jalanin aja, nikmatin aja, nanti juga akhirnya kita bisa lupa sendiri.